Oke, jadi di video singkat ini, gue akan coba sesingkat-singkatnya juga akan membahas soal pay letter. Jadi pay letter ini sebenarnya fungsinya apa dan memang lebih banyak plusnya atau minusnya dari sudut pandang gue pribadi. Karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke, di awal-awal gua di sini harus disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi atau apapun itu pasti ada resikonya. Salah satu resikonya adalah penurunan nilai investasi, ya. Nah, terus yang ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Dan keempat, gue tidak ingin menjerumuskan kalian atau mungkin tidak menjelekkan satu brand atau apapun, ya. Jadi di sini tujuan gue adalah menyampaikan opini saja. Oke, di sini gue ingin menjabarkan opini gue pribadi soal pay letter. Jadi pay letter ini sebenarnya menurut gue gitu, kalau lo bisa gunakan secara wisely itu bagus. Tetapi kalau lo tidak bisa menggunakan secara wisely itu bakal merugikan. Nah, pay letter itu apa sih? Pay letter itu jadi lo bisa membayar ya barang yang lo mau beli itu dengan cicilan, ya. Ya, jadi lo cicilan gitu secara per bulan, ya, itu untuk ya supaya bisa membeli barang itu dan lunas gitu. Nah, pay letter ini sebenarnya punya positif, ada ya positifnya. Positifnya kalau kamu gunakan pay letter ini untuk kebutuhan atau untuk yang memang barang-barang yang memang akan berguna untuk kelangsungan hidup kamu. Contoh, nggak usah kelangsungan hidup, untuk usaha kamu. Ya, jadi kamu misalkan saya mau beli kamera nih, terus pakai pay letter gitu. Mungkin masih acceptable ya. Kenapa? Misalkan kamera tersebut saya menggunakan untuk bikin YouTube, yang mana YouTube itu nantinya akan menghasilkan saya uang. Nah, uang itu akan bisa menjadi penghasilan bulanan kita. Nah, itu bisa juga. Atau mungkin kamu mau beli sesuatu yang mana itu bisa menjadi penopang penghasilan bulanan kita. Yaitu nggak apa-apa sebenarnya pay letter kayak gitu. Ya, cuman kalau misalkan kita menggunakan pay letter untuk hal-hal yang konsumtif, itu sangat berbahaya guys ya. Gue terlepas dari beberapa orang yang di sekitar gue melakukan seperti itu, ya silahkan aja. Itu terserah mereka ya. Cuman di sini yang gue ingin tegaskan adalah pay letter itu banyak disalahgunakan orang. Bahkan beberapa institusi, ya ada beberapa yang ngontek gue juga. Terus ada juga yang memang gue tahu orang pengguna itu juga. Ya mungkin kalau kamu sekarang berpikir, oh ya saya bisa bayar. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kan pay letter itu biasanya bayarnya per bulan ya. Kamu sanggup nggak setiap bulan untuk membayar itu? Dengan cara pemikiran kamu, bisa nggak kamu bayar itu? Dan worth it nggak? Worth it nggak? Itu pertanyaan. Worth it nggak? Kalau dia nggak worth it, buat apa? Gitu. Lu ngabisin duit masa depan lu cuman buat beli kayak gituan. Ya, itu gue sangat-sangat anti sama kayak gitu. Gue sebenarnya kalau mau dibilang anti pay letter, gue sedikit agak kesana sih sebenarnya. Kalau lu memang nggak butuh-butuh banget, ya nggak usah gitu. Ya kalau misalkan lu nggak mampu beli barang tersebut, ya udah gitu, jangan dipaksain gitu. Ngapain sih gitu loh, lu mau tampil keren depan orang gitu. Orang nilai keren lu cuma sesaat doang kok. Orang bakal ngeliat bagus sesaat kok. Besok-besok juga omongin kasar lu, atau mungkin lu dibiasain aja gitu. Jadi jangan pernah mengorbankan duit lu buat hal-hal yang emang nggak penting. Tuh, itu gue tegas banget kayak gitu. Tetapi pay letter itu kalau misalkan kamu gunain buat hal-hal yang memang produktif, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan lu orangnya kebanyakan duit, lu mau konsumtif, terserah lu gitu, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan lu orangnya yang memang produktif, silakan gitu. Lo mau pakai pay letter silakan, selama itu masih bisa terkontrol dan kamu bisa bayar itu.
Konsumtif sebenarnya konteksnya sama seperti itu. Cuman lebih riskan, guys. Ya, lebih riskan. Jadi itu berbahaya kalau lu salah langkah. Habis lu nggak bisa bayar, akhirnya lu mau gimana gitu. Cuman gara-gara satu barang yang sebenarnya lu tuh di dalam otak lu buat apaan sih? Gitu. Jadi kontrol duit lu juga gitu. Kontrol duit lu. Jangan lu berpikir, oh iya gue sekarang punya duit. Lu besok punya duit nggak? Lu bulan depan lu punya duit nggak? 3 bulan lagi lu punya duit nggak? Gara-gara gue beli nih, lu bisa nggak untuk bayar yang lain-lain di ke depan hari? Konyol kalau lu bisa beli barang tiga bulan kemudian, 2 bulan kemudian lu nggak makan, kan tolol gitu maksud gue. Makanya gue suka bener-bener kesel sama pay later tuh karena kayak gitu. Jangan mengedukasi orang untuk konsumtif gitu loh. Konsumtif it's okay buat orang yang mampu, tapi kalau orang yang nggak mampu jangan lu paksa konsumtif gitu. Akhirnya ya kan mereka yang rugi. Itu sih maksud gue gitu. Banyak disalahgunain oleh orang juga untuk pay later ini. Jadi kalau mau kesimpulan gue bagus atau enggak, jawabannya adalah bagus kalau lu gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang memang lu butuh, bukan lo ingin. Kalau tersebut lo ingin, lo kayak gitu, selama lo punya duit gak apa-apa. Tetapi kalau lu masih awal-awal dan lu pakai kayak gitu, itu tolol, Pak. Itu menurut gue sangat tolol gitu. Jadi hati-hati guys, ini gue agak keras untuk kayak gini. Kenapa? Supaya kelangsungan hidup kalian tuh lebih aman. Jangan lu berpikir bahwa, oh ada backup dari ini, oh ada backup dari sini. Kalau ternyata ya yang backupan lu mati atau orang itu udah nggak ada, gimana nasib lu? Gitu. Lu bakal lari kemana lagi? Lu cari utang lagi, akhirnya pinjol sana sini, habis duit lu. Cuman gara-gara lu telan tuh keinginan lu itu. Jadi hati-hati ya. Boleh menggunakan tersebut secara wisely. Boleh menolong orang. Tetapi untuk hal-hal konsumtif, kamu tuh harus awas. Ya, karena kita harus butuh jaminan juga. Jaminan dalam arti adalah bisa nggak kita bayar konsisten. Gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa membayar, gue saranin jangan. Nah, jadi di sini gue sedikit agak keras ya guys ya. Sorry juga gitu. Cuman tujuan gue adalah baik di sini untuk kamu juga hati-hati ya ketika kamu menerima promo, ketika menerima apa, mempermudah bagus. Tetapi apakah akan mempermudah hidup kamu di kedepan hari? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, mempermudah hidup kamu di kedepan hari, apakah kamu mampu membayar itu per bulan? Hari ini bisa, bulan depan bisa, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, kamu bisa nggak? Kalau kamu nggak bisa, kamu lari kemana? Kamu lari ke utang lagi. Kamu mau hidup kamu begitu terus? Seumur hidup kan enggak. Itu camkan baik-baik gitu. Positif bisa, negatif bisa. Sama seperti pisau, kamu bisa gunakan itu untuk memotong daging, untuk masak, tapi bisa juga untuk ngebunuh orang. Jadi semua tergantung daripada bagaimana lu menggunakan hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana setelah ini kamu merasa informasi ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.